Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K, yaitu tentang kompetensi manajerial. Ini sudah episode yang keempat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan ingin mengikuti materi yang sebelumnya dari episode yang pertama, silahkan bisa cari di playlist yang ada di Nursing Update. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1. Anda adalah seorang customer service di sebuah perusahaan di bidang jasa. Pada saat jam makan siang, datang seorang pelanggan yang ingin konsultasi saat itu juga karena ada kepentingan lain. Semua pegawai sedang beristirahat dan makan siang kecuali Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membiarkannya dan menunggu pegawai lain. B. Melayani dengan sopan meskipun Anda mengetahui bahwa teman Anda lebih memahami daripada Anda. C. Menjelaskan peraturan bahwa tidak melayani konsultasi di jam istirahat. D. Menolak dengan tegas dan memintanya menunggu. Baik, kita lihat pilihannya. Di sini kita lihat dulu soalnya maksudnya ya. Di sini kita adalah seorang customer service ya. Di sebuah perusahaan yang kebetulan saat jam makan siang datang seorang pelanggan yang ingin konsultasi. Nah, kita lihat di sini ada alasannya karena dia punya kepentingan lain ya. Dia punya kepentingan lain yang harus dikerjakan dan hanya bisa konsultasi di saat itu juga. Sementara itu pegawai yang lain semuanya sedang istirahat, tinggal kita sendiri yang ada di sana ya. Lantas apa yang akan kita lakukan? Kita lihat pilihannya yang A, membiarkannya menunggu pegawai lain. Ini tidak kita pilih jelas ya, karena akan melantarkan pelanggan kita. Kemudian yang B, melayani dengan sopan meskipun Anda mengetahui bahwa teman Anda lebih memahami daripada Anda. Ini kita tandai dulu. Di sini kita tetap melayani ya, melayani dengan sopan meskipun mungkin ya ada teman kita yang lebih paham terkait dengan hal yang dikonsultasikan oleh si pelanggan ya. Kita tandai dulu, kita lihat pilihan yang lain. C, menjelaskan peraturan bahwa tidak melayani konsultasi di jam istirahat. Ini tidak kita ambil karena pelanggan kita sudah menyampaikan alasannya bahwa dia punya kepentingan penting yang lain yang harus segera dikerjakan, jadi hanya bisa di saat ini saja. Kemudian yang D, menolak dengan tegas dan memintanya menunggu. Ini juga tidak karena menelantarkan pelanggan kita. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini jawabannya B ya teman-teman. Melayani dengan sopan meskipun Anda mengetahui bahwa teman Anda lebih memahami daripada Anda. Mungkin dalam kasus yang dikonsultasikan oleh pelanggan, teman kita lebih paham ya. Cuma kita bisa mendengarkan terlebih dahulu keluhannya, lalu menjelaskan semampu kita, dan memberikan kontak person yang bisa dihubungi untuk konsultasi selanjutnya. Hal seperti itu juga bisa kita lakukan. Baik, itu soal nomor 1. Mudah difahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Saat hujan deras, terdapat beberapa titik lampu di sekitar rumah Anda yang padam karena tersambar petir. Hal tersebut sangat mengganggu aktivitas warga di malam hari. Sebagai orang yang tidak memahami kelistrikan, apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan saja hingga masalah tersebut teratasi dengan sendirinya. B. Memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan tersebut. C. Melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusi. D. Berusaha memperbaiki sendiri sesuai kemampuan Anda. Baik, kita lihat di sini soalnya ada titik lampu sekitar rumah yang padam ya, intinya mati listrik ya, intinya ada mati listrik ya karena tersambar petir. Nah, masalah ini mengganggu aktivitas warga ya, Kemudian sebagai orang yang tidak memahami kelistrikan, nah ini kita perlu tandai bahwa di sini kita posisinya tidak memahami tentang kelistrikan.
Lantas apa yang akan Anda lakukan atau apa yang akan kita lakukan ya? Kita lihat pilihannya. A. Membiarkan saja hingga masalah tersebut teratasi dengan sendirinya. Ini tidak kita ambil ya. Memang iya sih kita tidak paham tentang kelistrikan, tapi mungkin saja ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ini tidak kita ambil dulu yang pilihan A. Kemudian B, memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Ini terlalu tergesa-gesa mungkin ya. Kita tidak ambil ini, karena ini kan masalahnya masalah umum ya. Masalah umum atau masalah warga, bukan masalah pribadi ya. Kalau di rumah kita aja sih ya bisa gitu ya. Kemudian C, melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusi. Ini kita tandai dulu karena ini sifatnya masalah umum tadi. Jadi ketua RT yang paling berhak untuk memutuskan ya. Kemudian D, berusaha memperbaiki sendiri sesuai kemampuan Anda. Ini juga tidak, karena kita tidak bisa ya, di sini kita tidak bisa, nggak usah mencoba melakukan, karena ini termasuk hal yang berbahaya dan ada orang yang ahli ya. Jadi di sini pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 ini C ya teman-teman. Melapor kepada ketua RT, kemudian meminta pertimbangan solusi. Siapa tahu dari sini nanti bisa kontak dengan CP PLN ya, PLN terdekat. Gitu ya, karena ini kasusnya banyak ya. Maksudnya banyak orang yang terdampak, nggak cuma rumah kita saja. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, suatu hari saat Anda sedang berlibur, ponsel Anda berbunyi dan tampak panggilan masuk dari atasan Anda. Biasanya, atasan Anda mengajak Anda bermain tenis saat sedang berlibur. Akan tetapi, saat itu Anda sudah merencanakan untuk pergi bersama keluarga. Apakah yang akan Anda lakukan? A. Menerima panggilan tersebut dan mengajak atasan Anda untuk berlibur bersama. B. Meminta orang lain untuk mengangkat panggilan tersebut. C. Membiarkan panggilan tersebut dan menelpon kembali ketika sudah selesai berlibur dengan keluarga. D. Mengangkat panggilan tersebut untuk mengetahui maksud dari atasan Anda. Baik, di sini kita posisinya sedang libur, lalu ada telepon ya dari atasan ya. Nah, kebiasaannya dia ngajak kita main tenis kebiasaannya. Nah, cuma ini waktu itu pas libur saat itu kita sudah merencanakan untuk pergi bersama keluarga ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita lihat pilihannya. A. Menerima panggilan tersebut dan mengajak atasan Anda untuk berlibur bersama. Ini tidak kita pilih terburu-buru ya. Ya, kita nggak tahu atasan kita kan maksudnya apa. Kemudian B. Meminta orang lain untuk mengangkat panggilan tersebut. Ini juga tidak. C. Membiarkan panggilan tersebut dan menelpon kembali ketika sudah selesai berlibur dengan keluarga. Ini tidak kita pilih, siapa tahu panggilannya penting ya. D. Mengangkat panggilan tersebut untuk mengetahui maksud dari atasan Anda. Oke, ini yang paling mendekati ini sih D. Kenapa ya? Karena kita harus cari tahu dulu maksudnya apa. Siapa tahu ada hal penting. Mungkin ada hal penting. Ya, ada hal penting mungkin yang harus segera kita kerjakan. Jadi meskipun kita sedang berlibur, kalau memang itu urgent sekali, maka harus kita lakukan. Jadi kita terima dulu panggilan teleponnya, lalu kita tanyakan maksud dari atasan kita kenapa menelpon, apakah ada hal yang penting untuk segera dikerjakan. Jadi pilihan untuk soal nomor 3 ini yang benar adalah D, teman-teman. Baik, soal nomor 3 tadi merupakan soal terakhir untuk pertemuan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.